Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat holistik. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kajian holistik kita yang mengkaji atau membahas terkait dengan masalah-masalah kesehatan dikaitkan dengan pembahasan secara holistik, baik itu terkait dengan penyakit, terkait dengan produk atau obat. Untuk kali ini ya masih tetap bersama Pak Puji, kita akan coba membahas nih Pak Puji terkait dengan ada beberapa produk yang memang ini biasa digunakan di kalangan masyarakat sebagai salah satu ikhtiar untuk pengobatan lah. Mungkin kita ada 3 ya, di sini ada 3 yang coba nanti kita tanyakan ke Pak Puji terkait dengan produk tersebut. Dalam artian itu dengan segala sediaannya, baik itu mungkin minuman atau mungkin dalam bentuk produk padat atau produk cair. Di sini mungkin banyak masyarakat yang mengenal ada klorofil, ada spirulina, ada daun kelor. Dan ini ketika coba searching manfaatnya lumayan banyak. Tapi yang perlu di sini kita coba bahas secara holistik, ini nanti terkait dengan karakternya seperti apa, dimanfaatkan atau digunakan pada kasus-kasus seperti apa, yang pas seperti apa. Mungkin nanti ini tidak boleh dikonsumsi oleh siapa, dengan bahasan secara holistik gini. Gimana ini Pak Puji terkait dengan 3 produk ini? Ada klorofil, spirulina, daun kelor dengan berbagai sediaannya, baik itu padat maupun cair Pak Puji. Oh iya. Baik teman-teman, sahabat holistik yang sedang menyimak apa yang kita sampaikan, perlu saya sampaikan bahwa satu yang harus selalu kita garis bawahi, apa yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Apapun yang kita teliti tentang apa yang Allah ciptakan, mesti adanya kebaikan dan kebaikan. Itu seperti itu. Cuma masalahnya itu Allah ciptakan buat siapa, berapa waktu lamanya dipakai, kemudian dalam situasi seperti apa, kondisi seperti apa, yang itu yang kita coba analisa gitu. Jadi tujuan penciptaan jadinya maksudnya. 3 ini adalah hal yang sama sebenarnya. Satu unsurnya hijau, warnanya hijau semua. Artinya kandungan klorofilnya tinggi semua. Kalau nggak salah klorofil yang dibahas itu kan dari daun alfalfa. Alfalfa. Daun apa itu Pak? Pohon alfalfa itu. Alfalfa. Kalau nggak salah ya, yang entah kalau dia, pokoknya klorofil itu ada pada setiap daun yang berwarna hijau. Tapi yang diproduksi kalau nggak salah dari daun alfalfa, yang itu akarnya sampai jauh ke bawah gitu. Jadi akar dan ujung ininya sama tinggi sama dalamnya, itu seperti itu. Kalau yang yang satunya klorofil spirulina Spirulina itu kan dari ganggang. Ganggang di sebuah danau yang kemudian diambil dan kandungan nutrisinya memang tinggi. Nah, kalau daun kelor udah kita kenal. Nah, di dalam satu buku yang disebut daun kelor itu untuk menggemukkan anak yang kekurangan nutrisi. Berarti dia nutrisi. Artinya dia klorofil itu menambah darah, kalau saya katakan itu masuk ke kelompok herba atau bahan untuk membentuk darah. Berarti untuk 3-tiganya nih Pak? 3-tiganya ini membentuk darah. Dengan kekuatannya masing-masing loh ya. Tapi prinsipnya membentuk darah secara umum. Nah, sifat darah adalah hangat tapi lembab. Berarti kalau kita masukkan ke ini kan panas, dingin, lembab, kering, dia masuk ke kelompok lembab panas, tapi dengan nilai kelembaban lebih dominan dibanding nilai panasnya. Berbeda dengan kurma. Kalau kurma antara lembab dengan panasnya itu di tengah sama. Nanti kurmanya semakin kering kayak kurma Cina, itu hangatnya lebih besar daripada lembabnya. Itu. Tapi kalau kurma yang di Arab semakin dia lengket, semakin dia lengket banget itu berarti lembabnya semakin lebih tinggi. Itu salah satu patokan. Nah, kalau ini lembab, nah lembab ini tahu cuma lembabnya tidak lengket ini.
dia cenderung kayak basah gitu. Masalahnya kalau klorofil kemudian ini kan dia cair. Bentuknya misalnya kita jus lah ya, itu bentuknya cairan hijau yang encer, tidak melekat. Tidak lengket itu. Ya, tidak lengket kayak korma, beda. Itu. Makanya dia cenderung ada lembabnya, ada hangatnya, tapi cenderung ke dingin, ke unsur airnya. Jadi dia lembabnya untuk lembab darah, tapi dia unsurnya ke air. Beda sama korma. Nah itu. Makanya dia kalau di grafiknya, berarti saya koreksi tadi yang grafiknya, dia lembab sama dingin, dia di lembab dinginnya ini dominan. Lembab dingin. Oh. Ya, karena tidak lengket. Kalau lengket dia masuknya ke sana. Kayak kelengkeng, kemudian rambutan, terus anggur yang manis sekali itu. Nah, dia ke lembab panas tapi lembabnya dominan. Karena dia ada unsur lengketnya. Itu seperti itu. Nah, kalau ini di bawah. Berarti antara lembab dengan dingin ya Pak? Ya, dingin tapi dia di atas ya lembab, nempel ke arah lebih ke nempel ke lembab enggak itu Pak? Dikatakan ke lembabnya lengket banget ya tidak. Kalau jadi dikatakan unsur air toh juga dia punya sifat yang lembab juga. Jadi dia unsurnya air. Kalau saya ngelihat dari polanya itu dia harusnya dia letaknya lebih ke bawah. Misalnya di tengah lembab dengan dingin, maka dia di tengah agak ke dinginnya. Oh. Nanti berbeda dengan unsur yang air kelapa. Dia air kelapa, dia ke dinginnya itu. Dingin atau ke semangka dia ke dinginnya. Walaupun ada unsur merahnya, tapi dia lebih airnya dominan. Itu seperti itu. Nah nanti tinggal daun kelor, klorofil dan sebagainya. Ketika di ini kadar kepekatannya seperti apa itu mempengaruhi. Tapi intinya di situlah. Intinya di situ. Secara nanti detailnya ya kita dalam perjalanan kita analisa lagi secara detail untuk ini. Tapi dia petanya sudah jelas. Maka dia digunakan pada kasus yang panas kering. Kering ya. Jadi lawannya ini lembab dingin kan panas kering. Ya. Dia dipakai untuk itu. Maka sangat cocok kalau ngelihat lidahnya merah ya. Pecah-pecah. Terus dia tanpa selaput, kemudian tipis lidahnya. Dia akan membaik dengan cepat dengan ini. Tapi kalau dia dikasihkan kepada orang yang kondisi tubuhnya lembab dingin, fungsi organnya rusak, terutama limpa ginjal. Nanti jantungnya lemah, megap-megap, udim. Biasanya kakinya bengkak. Unsur airnya terlalu berlebihan. Dan itu berbahaya sekali. Berarti salah satu yang mudah untuk ini pas dan cocok untuk satu yang sifatnya panas. Panas berarti mungkin dari lidah merah. Lidah merah terutama merah yang agak tipis dia. Merah tipis itu. Terus mungkin ada juga pecah-pecah dan yang tanpa selaput berarti kelembaban sudah tidak sangat berkurang sekali gitu. Nah, itu cocok sekali sama itu. Dan itu nanti reaksinya perbaikannya luar biasa. Cepat ya berarti. Dan itu nambah nutrisi benar. Nanti orang yang kurus, malas makan, terus dia jadi doyan makan. Yang kemudian makannya banyak tapi kurus terus, dan dia bisa jadi gemuk. Berisi lah gitu. Nah itu udah terbukti di mana-mana kayak gitu. Tapi kalau dia dipakai di tempat yang salah, dia sifatnya kan di antara lembab sama dingin. Nah kalau dipakai oleh orang yang sifat tubuhnya, penyakitnya lembab dan dingin, berarti sejenis kan? Iya. Harusnya kan lawan jenis, sepasang. Ini kalau sejenis LGBT, nah itu bikin masalah. Jadi kadar air yang ada di dalam tubuh akan semakin bertambah banyak. Maka tubuhnya yang dari sudah kadar air banyak, dia akan memperbesar, akhirnya jadi bengkak. Nanti ginjalnya rusak. Itu seperti itu. Nanti kalau itu, apakah klorofilnya salah? Terus apakah spirulinanya salah atau kelornya salah? Ya tidak. Yang salah itu apa? Penempatannya berarti. Penempatannya. Berarti ini ada kasus nih, saya bikin nih kelor, moringa. Saya sudah campur dengan bahan yang sifatnya membuang kelembaban. Tetap tidak bisa. Dia kuat kerjanya.
Padahal itu langsung saya minum jarak 15 menit itu pandangan double 2. Jadi kelor itu saya coba campur, kelor itu coba campur dengan bahan yang sifatnya membuang kelembapan untuk netralisir lah. Berarti lebih ke kering gitu. Tetap tidak bisa. Padahal dosisnya bisa dikatakan kelornya cuma 20%. Apa ini termasuk yang dalam arti kalau kita ini berarti herba atau daun dengan ini energi yang kuat itu? Iya, dia itu ya. Cara kerjanya kuat. Jadi kalau dia ditempatkan di tempat yang pas luar biasa, itu aja. Kalau saya lihat, saya coba pandangan jadi double. Akhirnya saya harus netralisir dulu. Itu pada 20% kok. 20%. Saya kasih cuma 20%. Yang lainnya kasih penghangat, pada ini penahan tetap tidak bisa, tidak mau. Itu. Sama ini Pak, berarti untuk ini Pak, tadi kan disampaikan bahwa untuk kelor ini nutrisi untuk anak ya. Berarti nanti ya ini Pak, untuk terkait ini, yang tadi kan mungkin nutrisi untuk anak ya. Mungkin kalau anaknya itu nanti ya mungkin seperti apa yang lincah, yang ini apa yang kalau anak yang besar itu. Istilahnya lincah, tapi dia kurang gizi lah. Bahasanya kurang gizi, kurang sayur lah. Nah itu bisa dipakai itu. Bisa ya. Nah ini yang terjadi ya. Jadi coba lihat di lapangan, kita sudah lihat kasusnya udah banyak lah. Kalau yang lembab dingin kasih, kalau nggak spirulina, kelor ini coba aja lihat hasilnya mesti tumbang. Nih kalau teman-teman nggak percaya coba aja, lidahnya pucat, banyak dahaknya, kasih itu. Itu kalau nggak gagal ginjal nanti gagal jantung, sistem cernanya rusak. Bukan salah kelornya, bukan salah spirulinanya. Tidak tepat ditempatkan pada tempatnya. Intinya itu. Berarti memang harus lebih hati-hati dan yang pastinya lihat kondisi. Nah, misalnya masing-masing gitu ya. Saya produksi ini kelor, spirulina dan sebagainya sudah saya badan POM-kan. Ya. Kemudian ada kasus nggak cocok. Kemudian terjadi masalah. Bukan kita berkelit karena ini badan POM, sudah badan POM. Salah itu. Badan POM itu adalah layak edar. Layak produksi, layak edar. Masalah tepat dan tidaknya bukan itu. Itu. Jadi ini aman yang mana? Itu. Aman itu jika ditempatkan pada tempatnya dengan dosis yang tepat dalam situasi yang tepat. Intinya itu aja. Itu. Misalnya kita salah menempatkan, ya bermasalah. Laki-laki itu ditempatkan harus berpasangan dengan perempuan. Kalau laki-laki kemudian dikasih baju perempuan, kemudian dipasangkan dengan perempuan, yang salah bukan laki-lakinya, yang mendidik dari awal dan membentuk dia. Nah ini, makanya dalam bab masalah makanan atau herba sama juga. Jadi harus ditempatkan pada tempatnya. Harus ibaratnya sebaliknya berarti penyakitnya di sini berarti obatnya ya seberangannya ya gitu ya berarti ya. Jadi jangan ngumpul dalam satu kutub yang sama karena itu yang pastinya akan lebih memperparah kondisi yang mengkonsumsi. Jadi kurang lebih seperti itu ya sahabat holistik sekalian terkait dengan adanya klorofil, spirulina atau daun kelor yang ini berdasarkan tadi yang disampaikan Pak Puji tadi berarti lebih direkomendasikan untuk mereka-mereka yang dengan kondisi kurang darah karena di situ juga ada nutrisi juga panas kering juga. Sementara itu sahabat holistik sekalian terkait dengan pembahasan kali ini, insya Allah kita akan ketemu lagi dengan bahasan yang lain. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.